Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu di channel Amri Buku ini pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca adalah sebuah buku, yakni buku saku ini ya, yang berjudul No Smoking, Tidak Merokok Karena Allah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Buku ini buku terjemahan ya, diterbitkan oleh Media Hidayah, dan yang saya miliki ini adalah cetakan ke-10, sedangkan cetakan pertama itu bulan September 2003 ya. Penerjemahnya adalah Ustadz Aris Munandar ya. Ini bukunya teman-teman. Saya akan membacakan sebuah bab dari buku ini, yakni pada halaman 47. Dengan judul, apakah merokok itu haram? Rokok memang sesuatu yang tidak ditemukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi agama Islam telah menurunkan nas-nas yang universal. Semua hal yang membahayakan diri, mencelakakan orang lain, dan menghambur-hamburkan harta adalah hal yang haram. Berikut ini dalil-dalil yang menunjukkan keharaman rokok. 1. Firman Allah, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharramu alaihimul khaba'ith. Nabi tersebut menghalalkan untuk mereka semua hal yang baik dan mengharamkan untuk mereka semua hal yang jelek. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Bukankah rokok termasuk barang yang jelek, berbahaya, dan berbau tidak enak? 2. Firman Allah, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian campakkan diri kalian dalam kehancuran. Al-Baqarah ayat 195. Padahal rokok bisa menyebabkan orang terkena berbagai penyakit berbahaya seperti kanker dan TBC. 3. Firman Allah, wala taqtulu anfusakum. Dan janganlah kalian melakukan perbuatan bunuh diri. An-Nisa ayat 29. Padahal merokok merupakan usaha untuk membunuh diri sendiri secara pelan-pelan. 4. Ketika menjelaskan bahaya khamr dan judi, Allah berfirman, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosa keduanya, yakni khamr dan judi, lebih besar daripada manfaat dua hal tersebut. Al-Baqarah 219. Demikian pula dengan rokok, bahaya yang ditimbulkannya lebih besar daripada manfaatnya. Bahkan rokok sedikit pun tidak mengandung manfaat. 5. Firman Allah, wala tubazzar tabzira innal mubazzarina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah engkau bersikap boros, sesungguhnya orang yang suka memboroskan hartanya merupakan saudara-saudara setan. Al-Isra ayat 26-27. Telah jelas bahwa merokok merupakan perbuatan boros dan menghambur-hamburkan harta benda. Yang keenam, Allah berfirman tentang makanan penduduk neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan mereka kecuali dari pohon yang berduri. Makanan tersebut tidak menyebabkan gemuk dan tidak pula bisa menghilangkan rasa lapar. Al-Ghasiyah ayat 6 dan 7. Demikian pula dengan rokok. Tidak membuat gemuk
dan menghilangkan rasa lapar. Sehingga rokok itu menyerupai makanan penduduk neraka. 7. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan hadisnya sahih. Padahal rokok itu dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain serta menyia-nyiakan harta. 8. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kariha lakum thalasan qila wa qala wa idha'atal mali wa kasratash su'al. Sesungguhnya Allah itu membenci tiga perkara untuk kalian, yakni berita yang tidak jelas, menghambur-hamburkan harta, dan banyak bertanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Padahal merokok termasuk membuang harta. Sabda 9, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap dosa umatku dimaafkan, akan diampunkan kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya setiap umat Islam itu akan memperoleh pengampunan kecuali orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Sebagaimana para perokok yang merokok tanpa rasa malu-malu, bahkan mengajak orang lain untuk berbuat kemungkaran seperti mereka. Yang ke-10 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Bau tidak sedap karena merokok sangat mengganggu istri, anak, dan tetangga, terutama malaikat dan orang-orang yang sholat di masjid. Yang ke-11 sabda Nabi SAW, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnahu wa an ilmihi ma fa'ala bihi wa an mali min ainak tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Tidaklah dua telapak kaki seorang hamba bisa bergeser pada hari kiamat sebelum ditanya mengenai 4 perkara, yakni tentang kemana ia habiskan umurnya, untuk apa ia gunakan ilmunya, dari mana ia memperoleh harta, dan kemana ia belanjakan, untuk apa ia pergunakan tubuhnya. Hadis riwayat Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami dan kitab Silsilah Sahihah. Padahal seorang perokok membelanjakan hartanya untuk membeli rokok yang haram, benda yang sangat berbahaya bagi tubuh dan mengganggu orang lain yang berada di dekatnya. Yang ke-12 sabda Nabi SAW, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Barang yang dalam jumlah besarnya dapat memabukkan, maka statusnya tetap haram meskipun dalam jumlah sedikit. Hadis riwayat Ahmad dan lain-lain. Hadis sahih. Padahal asap rokok dalam jumlah banyak dapat memabukkan, terutama untuk orang yang tidak terbiasa merokok, atau pada saat perokok menghisap asap dalam jumlah yang banyak, maka orang tersebut akan sedikit mabuk. Hal ini telah ditegaskan oleh seorang dokter dari Jerman dan seorang perokok yang pernah mencoba, sebagaimana penjelasan di atas. Yang ke-13 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala thuman aw basalan falyatazilna wal ya'tazil masjidana wal yaqud fi baitihi. Barang siapa makan bawang merah atau bawang putih, maka hendaklah menjauhi kami, masjid kami, dan hendaklah ia berdiam saja di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian orang tidak bisa menerima pengharaman rokok, meski dalil-dalil yang menunjukkan keharaman rokok itu banyak sekali sebagaimana di atas. Khusus bagi perokok yang masih suka berkilah tersebut, maka kami katakan,
Jika rokok tidak haram, mengapa mereka tidak merokok di masjid atau tempat suci yang lain? Namun kalian malah memilih merokok di pemandian umum, tempat-tempat hiburan, dan tempat-tempat yang terlarang. Sebagian orang ada yang beralasan bahwa merokok itu makruh saja. Sebagai jawaban kami katakan, jika hukumnya makruh, lalu mengapa kalian hisab? Bukankah makruh itu lebih dekat kepada haram daripada ke halal? Perhatikanlah hadis Nabi SAW berikut ini. Innal halala bayyanun wal harama bayyanun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqash subuhati faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'aha fis subuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima wa yushiku an yarta'a fihi. Sungguh hal yang halal itu jelas dan haram pun juga sudah jelas. Namun di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang tidak jelas. Kebanyakan orang tidak mengetahui perkara-perkara tersebut. Barang siapa berhati-hati terhadap hal yang tidak jelas statusnya, maka sungguh ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang tidak jelas, sungguh ia telah terjerumus dalam perkara yang haram, seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di dekat daerah larangan. Ia akan segera menggembala di daerah larangan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, demikianlah yakni 13 dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu dalam kitabnya yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh media Hidayah, oleh penerbit media Hidayah dengan judul No Smoking, Tidak Merokok Karena Allah. Ini bukunya. Semoga bermanfaat.